milik siapa terlihat ya. Ada satu tank jungler dan satu ada assassin jungler. Kira-kira siapa yang akan memenangkan pertempurannya? Jadi untuk memulai hari yang kedua, EPL Arena, mana suaranya? Match pertama hari yang kedua minggu ke-7 guys. Onyx versus Aura ya guys ya. Oke, saksikan bersama tetap di Semangka guys. Oke. Farming early game ya, bala bantuan ini memang udah harus sering kali dilakukan ya. Yap, di Kairi awal big ya, gaya, apalagi buat guys. nemenin assassin-assassinnya nih. Karena memang assassin ini cukup manja sampai dengan menginjak Nulan level yang Nathan, keempat. Sampai guys. punya ultimate lah. Yap, tolong ditemenin Nulan dulu nih. guys, Oke, Nulan. berarti sejauh ini kita tank jungler udah ada, assassin udah ada. Biasanya kan itu berhadapan tuh tank jungler lawan assassin gitu ya. Tapi hari ini oke kita lihat. Assassin lawan assassin. Assassin lawan assassin, oke. Seru Ini nih. yang kalian inginkan kan? Yap, sementara sekarang Kairi mulai maju ke bagian depan dan Chip akankah dirinya bisa langsung dihantam begitu saja. Hayawi hilang dengan sangat cepat, di-convert menjadi satu first blood, berhasil diamankan. Itu satu buah kalkulasi yang sangat-sangat matang dari Kairi yang akhirnya bisa mendapatkan first blood untuk Onyx Om. Yap, dan ya jangan dilupakan memang damage dari Shuriken yang sudah sekali, guys. ditambahkan juga ya. Emang cuma 10 tapi lumayan berasa buat di awal dan kita melihat emblem dari Yawi tadi. Membawakan emblem tank bersama dengan Concussion dan juga tadi ada Firmness. Ternyata masih harus terkena first blood. Oke, itu dia ya. Terlihat tadi di awal sangat agresif ya permainan dari assassin-assassinan digunakan. Mereka memanfaatkan early game-nya seperti apa. Karena udah jarang banget kita lihat ada assassin versus assassin. Cuman seperti apa agresifnya itulah yang kita tunggu. Iya. Dan di top lane-nya ternyata dari Aran memang berhasil untuk mendorong ya minion dia. Tapi masih di freeze oleh Lutfi. Jadi secara untuk arah yang di atas ini masih cukup aman bagi tim Onyx. Dan kita tidak melihat ada, satu debut pick. Chip Di mana Chip Dur kabeh. dimainkan oleh Yawi. Karena kalau kita ngelihat dari Yawi tipikal yang screening, yang buka-buka vision, ini agak sedikit berbeda nih. Tapi lihat damage Yep. dari Sans. Oke, tapi final slash-nya gak kena karena siapapun. Bahkan untuk sekarang Yawi Lutfi gak mau terlalu dalam. Ngelihat dari kejauhannya santai balik lagi. sama Butch. Enak Dan mana kita bisa guys melihat bagaimana menurut kalian? kebiasaan dari Assassin mungkin ya. Setup turtle yang pertama. Ini nggak langsung di engage. Biasanya menit 2 sudah ada yang dekat ya standby dengan turtle-nya. Tapi dibiarkan saja dan debut pick untuk Hayabusa bersama dengan Akai mungkin buat Keyboy. Ya, Akainya di roam soalnya ya kali ini. Tapi ya, ini dia satu bantuan yang memang harus dilakukan oleh XP dan roamernya untuk bisa setup para turtle. Yap, ada satu buah teleport yang langsung terlihat Sans yang mulai maju ke depan. Tapi sekarang Kairi, guys. turtle-nya berhasil Dijepit diamankan oleh Yawi. pemain dari Oni. Sementara itu pertempuran kembali terjadi. Bahkan Yawinya tertinggal. Final slash-nya dikeroyok. Habis-habisan dua player Aura. Lenyap seketika. Keuntungan besar diambil oleh Onyx. Turtle-nya didapatkan dan bahkan mendapatkan 2 poin kill. Early yang bisa dipegang dan bahkan agresivitasnya udah gak terbendung Om. Iya dari awal ya. Dan ini dia dimana ketika ada tim yang pegang Assassin. Dan mereka sedang Aran menang di versus early game. Kita Lutfi mau lihat ya, guys, begitu ya. cepatnya tim fight juga bisa dimulai oleh mereka. Dan juga ini sebenarnya nggak ada satu stopper pasti Onyx. buat Kairi. Yes. Onyx Karena dua, akhirnya itu yang guys. dimanfaatkan sebagai second pick, muncullah Assassin tanpa adanya yang bisa menghentikan dia secara pasti. Nah, di last pick tadi ya. Iya. Ya mungkin masuk kategori cheese pick. Cheese pick, ya. Cheese pick. Tapi ya di sini memang bagus Wait, banget. oke tertarik tadi tapi sepertinya ada satu inisiasi yang gagal barusan ya. Ya. Dan inilah susahnya dimana tanpa adanya sisi yang pasti ya. Bahkan untuk Sans juga dia sudah mempersiapkan satu flicker tanpa purify loh. Karena memang yang bisa menabrakkan, memberikan efek stun paling siapa? Penalty zone atau mungkin tabrakan dari Yawi. Iya. Tapi ya itu bisa dihindari lah ya masih Oke, dengan flickernya. teleport kembali. Kita lihat ya seperti apa lagi yang akan dilakukan oleh beberapa player yang ada di area tengah. Karena sekarang Kairinya masih berpindah tempat lagi dengan satu kuat Shadow. Aran tertinggal di tengah-tengah sendirian. Masih ada satu Netherlands yang menyelamatkan dirinya. Dan juga tidak ada yang tumbang sejauh ini. Aman Sekarat, guys, kembali. Aran, Ini guys. Kairi sabar banget, dia nggak buka buru-buru kan dari shadow kill-nya. Dia nge-trigger satu buah Netherrealm dari Yaskiel. Ya, disimpan ya, karena memang penting banget juga. Untuk shadow kill ya, selain daripada memang untuk dapetin point kill ya, bisa dipakai untuk menghindari soul skill dari lawan. Kabuki. Ngedodge dan sebenarnya masih adem ayem. Ini ada Betul guys, ngantuk guys. dua gold laner yang Aku memang belum mesti bergerak sama sekali. mesti Dari nonton cewek dan NPL juga ngantuk Kabuki. guys. Dan potensi dari Kabuki ini untuk bisa memenangkan duel, terutama nanti mid to the late game, kekuatan dari Harit bisa muncul.
Tapi untuk di laning kayaknya Harit ini agak harus lebih sabar dulu. Tapi teleport. Yap, itu dia. Yawi bertemu langsung dengan 2 player bahkan di belakangnya. Gak cuma 2 orang, namun depannya berbeda. Zaman Force udah harus langsung dikeluarkan begitu saja. Mundur lagi terlihat Zaman Force sudah di pop-up Aran yang menjadi satu target kah yang akan langsung ditentukan sekarang Yawi. Udah terlihat pula posisinya, namun untuk Yehezkiel masih ada di area tengah. Aran menerima begitu banyak damage dan penalti shot yang dikeluarkan. Tapi waktunya tetap langsung diamankan. Bahkan sekarang Gugun dia berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Dan Dolem langsung sudah dikeluarkan pula. Tapi pertempuran yang kembali dimenangkan oleh Onyx karena 2 player dari Aura dihancurkan kembali. Wah itu Yawi fix target sih. Loh rame tiba-tiba dan sekarang Zaman Force. Yap di bagian bawah Kabuki. Harus memakan begitu banyak damage lewat Tone Apart Memory. Kairi? Ulti langsung. Ini Kairi lagi loh di tengah. Mereka mencoba untuk terus-terusan memberikan tekanan karena barusan Shadow Kill-nya udah dikeluarkan pula. Akhirnya dipakai tadi. Terus mereka ke Aran sih yang memang ya dia masih punya sedikit durability. Dan Keyboy coba untuk mengganggu keberadaan dari Gugun. Masih terlalu tebal sepertinya untuk Keyboy. Wah ini tim fighters terusan sepertinya ini. Onyx facecam Kodik ada di kanan itu aja. Saya pindah lihat facecam Aura. Oleh Kabuki dia punya passive strike tadi. Ada efek stunnya dia dan inilah yang berbahaya dari low posisi yang tidak diketahui oleh lawan. Itu bakal jadi satu ancaman si teror yang mungkin harusnya ngebuat dari Aura akan lebih aware lagi plus cari vision lebih luas. Dan sekarang, satu buah alter turret di arah bottom lane. Oh, Keyboy flicker. Dan Keyboy sekarang berhasil lagi mendapatkan ke arah Kabuki. Bahkan penalti sudah langsung dikeluarkan. Hanya saja sekarang Keyboy-nya malah terjebak sendirian. Ada Lutfi pula di area atas belakang. Dan Lutfi bisa langsung dan juga mengeluarkan keseluruhan soul skill yang dia miliki. Dan Lutfi benar-benar bergila bahkan di bagian belakangnya. Ada support sistemnya begitu baik. Tapi Aran akankah diajar kembali? Aran looking for wipe out. Dan benar, wipe out sudah. Oke, satu buah diversion langsung menabrak wipe out diciptakan di tangan Onyx. Hampir maniak dari Suns, tapi double kill yang juga bisa disekir oleh cewek. Membuat kali ini dari Aura harus mundur dan itu fight tanpa adanya Kairi. Ya, Kairi masih di tengah, masih dorong minion juga. Dan Suns tadi, permainan yang berani, dia flicker, dispersion dan itu menangkap begitu banyak pemain Aura. Wow, dan ini Gugun juga gak bisa bergerak karena sekalinya dia maju, banyak banget sisi yang akhirnya ngebuat dia gak bisa pulang. Arlot lah, Akai lah. Tapi Lutfi sih luar biasa ya. Bagaimana penggunaan final slash-nya, bagaimana tadi vengeance-nya juga sangat-sangat mengganggu berapa orang di dalam inner turret. Dia tetap pede dan sekarang kita lihat ada sebuah telepon lagi dilakukan mencoba untuk bisa mengejar ke arah Gugun, tapi Gugun masih berhasil mundur. Oke, walaupun Gugunnya di target di arah top lane, ada sisi lain juga yang bisa di-secure ke arah objektif Perfect Turtle. Diamankan oleh Onyx. Yap, dan ini berhadapan dengan roamer Akai. Ini cukup sulit karena Akai juga adalah hero yang tebal. Dia punya heavy spin yang selalu mengganggu bagaimana Aura yang tadinya ingin tim fight kumpul, pengen kumpul di depan dari Zaman Force, dibubarin semuanya. Yep, dan sekarang Gugun hampir saja tertangkap basah, tapi masih ada pergerakan yang dilakukan. Namun di area atas ada beberapa player lagi yang langsung datang. 5 player berkumpul di bagian bawah. Yawi dikeroyok habis-habisan dan Yawi hanya tinggal nama. Yap, dan ini minim banget dari Aura untuk bisa buka vision ya. Yep. Jadi rumput yang bisa diamankan oleh Suns untuk bisa melakukan diversion, ini leluasa sekali. Yep, ini semua rumput jadi punya Suns sekarang. Karena siapapun yang masuk ke dalam rumput itu mereka harus ngebadan dulu kan buat auranya. Dan itu berarti mereka harus menumbalkan satu pemain. Kabuki. Oke, di bagian atas serba terlihat Kabukinya. Mundur lagi dengan menggunakan Zaman Force. Wah ini match min 1 jantung ya. Siapapun ini bisa dikagetin loh dengan diversion yang bisa digunakan oleh Suns. Sekarang Aura mereka ketinggalan 9.300 gold di inflasi, yang ke-8. Plus kita juga harus menjelaskan sedikit nih Om Wawa dan juga Aul ya. Mungkin di kolom komen juga udah mulai ribut di saat ada Arlot kita menyebutkan vengeance. Flicker bang. Teman-teman semua. Salah satu skill yang dimiliki oleh Arlot itu bernama vengeance. Dan sekarang pertempuran yang kembali terjadi gagal sebuah inisiasi yang dilakukan. Sama Yawi. Iya, dibaca-baca lagi. Skill Arlot itu ada yang namanya vengeance. Ya, adik-adik yang sedang menonton ya. Sabar. Lumayan nambah ilmu dikit. Iya, nambah ilmu lah nih seperti game bisa menjadi match picket hero keempat untuk Kairi sepanjang untuk Kairi sepanjang karirnya sejak CMPL MPLPH PHS 6 dengan 25 kali pick win rate 72% dan ini yang seperti kita bahas Om. Ini adalah satu hero assassin favorit Kairi. Sangat favorit dan sekali. Power. Yap, dan dia penempatan shuriken yang aku sempat ngelihat yang beberapa tahun ke belakang ya. Dia kan ke bayangan belakang dulu.
lempar ke belakang shuriken baru dia masuk ke bayangan yang ke depan. Bener, karena mungkin kalau kayak Fanny, Ling mungkin masih ada yang lebih kelihatan lebih piawai ya. Tapi untuk Hayabusa, aku cukup setuju ini adalah hero sangat-sangat power Kairi. Yap. Oke, dan lanjut lagi tadi memang cewek. Dia harus tumbang karena ada 5 pemain yang sudah ready banget bagi tim Aura. Dan kali ini untuk Lord yang masih di pop. Masih dicicil-cicil guys. Belum ada gebrakan sama sekali dan Yawi. Waduh, di atas tuh Yawi yang mau kemana? Yawi numpang lewat tapi udah ada 3 player menunggu loh. Tapi di bagian bawah Kairinya sendirian. Untung saja mau. What? Oke, Aran tidak mengenai tadi satu penalti zone yang miliki tapi malah Yawi tumbang di tempat yang berbeda. Walaupun flickernya sedikit mentok, Kiboy nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Weh, di bawah Kabuki santai dulu, Kairi mundur lagi. Mundur lagi. Hampir terjadi adanya adu mekanik ya, tapi setup menuju ke arah Lord sekarang sudah dilakukan oleh Onyx terlebih dahulu mengingat Gugun sedang recall. Ya, dan usaha ganking yang dilakukan oleh Aura tadi bisa kita bilang gagal ya. Sedangkan bagaimana dari Onyx, mereka berhasil untuk menumbangkan Yawi. Mereka mempunish Yawi yang terlalu maju ke depan. Nah ini diversionnya Aran. kemana? Woi, Aran. Aran. Gila. Bye-bye Aran. Aran lagi bercocok tanam di situ ya Iya, sepertinya. lagi main dengan Crips. Ternyata ramai di belakang. Kaget sadadanya dan itu adalah minimnya untuk bisa buka vision, makanya banyak terjadi kejutan-kejutan yang muncul dari belakang. Dan Lord yang sudah diamankan pula untuk Onyx kali ini akan menjadi daya dobrak mereka kembali. Dan jangan lupakan kejutan yang akan dibawa oleh Sans nantinya akan bisa saja merangsang masuk ke dalam satu base. Ya, karena Sans dari tadi mungkin dengan item yang dimiliki NOD, Enchanted, dan Blood Wings, dia udah sangat sustain, sangat kuat dan pede banget untuk Sans memberikan posisi dia low ini garis terdepan. Oke, Lordnya udah mulai masuk. Yap, tapi Concealment barusan juga udah diaktifin. Kita lihat seperti apa efektivitas yang dimiliki oleh satu pengguna dari Conceal tersebut. Aran. Masih bisa stay di atas tersebut, tapi untung ada Dorem sudah dikeluarkan. Mereka semuanya belum bisa masuk ke dalam pekarangan yang dimiliki oleh Aura. Namun, Yawi malah menghilang duluan. Barusan terlihat heavy spin dikeluarkan. Yep. Gila, Dan turret gak Yawi yang memang harus hilang turret masih untuk utuh guys. kalinya. Sekarang satu wave yang bakal coba untuk kembali dikawal oleh Onyx. Hancur. Yap, di area tengah sudah dihancurkan pula karena satu base turret ya. Gugun di bagian bawah. Beserta dengan Aran menjadi orang terdepan. Masih coba untuk bertahan, tapi sepertinya kali ini tidak bisa lebih lama lagi. Kairi sudah mulai bermain. Waduh, itu satu orang tadi dan Aran sekarang akan ke Aran bisa selamat. Untung saja. Flicker Ada ya? 2 stack loh di dalam tubuh Aran itu. Tahun depan memorinya cukup itu Gila. dia. Oke, tapi ya kita melihat bagaimana sabarnya buat Kairi ya. Dari shadow kill-nya yang ditahan sampai dengan titik yang terakhir, kalau memang gak dapat poin kill dia akan nyimpen untuk next battle. Yap, sementara sekarang terlihat lagi final salah satu dikeluarkan begitu saja. Bahkan Arannya tertinggal sendirian. Aran Mati. dikeroyok dan Aran kembali menghilang, ditariklah sudah. Tapi Kiboy masih terlalu tebal, belum ada invasi yang akan dilakukan pula oleh pemain dari Onyx. Yep, 5 pemain ready tapi Kairi Nah, Onyx Kairi guys, masih kuat gila. memberikan ancaman ya. kenceng banget kuat shadow-nya. Dia bisa maju, dia bisa mundur dengan sangat cepat. Dan Trot, Netherrealm langsung saja terpop up di area tersebut. Di tempat yang berbeda, Kiboy beserta dengan cewek ada di sisi kanan. Sementara Lutfi ada di sisi bawah. Dan untuk sekarang Yaskan final saja. Connect ke arah beberapa player. Ada Silver player udah langsung dikeluarkan. Zaman dikeluarkan untuk kali tapi tidak berimpact apapun. Hanya ada Yeskel sendirian beserta dengan Aran yang sudah respawn kembali. Tapi base-nya terbuka dengan begitu bebasnya dan harusnya game yang pertama menjadi milik tim Onyx. Wah, bahkan Aran dikasih keluar dan ini dia Gila, Onyx gila. berhasil membuat kemenangan dengan Gila, guys. one-sided game atas Aura. Mudah buat Onyx ya guys Satu ya. kemenangan telak didapatkan di game yang pertama. Yap, satu pick terakhir tadi yang memang mengejutkan. Game pertama Dibawakan oleh dipegang oleh Onyx. Onyx ya guys ya. Hayabusa Tunggu dikeluarkan, yang game tidak yang ada yang kedua. bisa menangkap. Tapi